Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik pemasaran modern. Perusahaan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada metode pemasaran konvensional, tetapi dituntut untuk mengintegrasikan teknologi digital secara strategis guna menjangkau konsumen yang semakin aktif dan terhubung melalui media daring. Dalam era ekonomi digital, pemasaran digital menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis, terutama bagi perusahaan berbasis platform digital. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital. Hal yang dibahas dalam presentasi ini berisi tentang analisis penerapan strategi pemasaran digital dengan kerangka SOSTAK dan studi kasus perusahaan Tokopedia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Jarod Tirto Nugroho dengan NIM 2502010020051 pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Pemasaran digital. Pengertian dari pemasaran digital adalah sebuah proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon dan atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Dalam implementasinya, pemasaran digital tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai alat untuk memahami perilaku konsumen, meningkatkan keterlibatan pelanggan atau engagement, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang bernilai. Keunggulan utama pemasaran digital terletak pada kemampuannya dalam menyediakan data secara real-time, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran secara dinamis sesuai dengan perubahan pasar. Peran strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan bisnis digital. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif, strategi pemasaran digital berfungsi sebagai pedoman utama yang mengarahkan seluruh aktivitas pemasaran agar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Berikut adalah peran dari strategi pemasaran digital. Yang pertama, pemahaman pasar dan konsumen digital. Strategi pemasaran digital membantu perusahaan menganalisis perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen melalui pemanfaatan data dan analitik digital. Peran yang kedua terkait peningkatan efektivitas dan efisiensi pemasaran. Dengan strategi yang jelas, aktivitas pemasaran dapat ditargetkan secara spesifik, diukur kinerjanya, dan disesuaikan secara real-time, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Peran yang ketiga, penciptaan keunggulan kompetitif. Hal ini mendorong diferensiasi melalui personalisasi layanan, inovasi pemasaran, dan penciptaan pengalaman pelanggan yang bernilai. Dan keempat, dukungan terhadap keberlanjutan bisnis. Ini memastikan konsistensi pesan merek, membangun loyalitas pelanggan, serta membantu perusahaan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis digital. Konsep strategi pemasaran digital. Ini kerangka perencanaan yang mengatur bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi dan media digital untuk mencapai tujuan pemasaran dan bisnis. Tujuan dari strategi pemasaran digital adalah mendukung pencapaian tujuan bisnis melalui peningkatan kesadaran merek, jangkauan pasar, keterlibatan pelanggan, konversi, dan loyalitas yang harus dirumuskan secara jelas, terukur, realistis, dan berbatas waktu agar dapat dievaluasi secara objektif. Kemudian peran dari strategi pemasaran digital yaitu sebagai panduan pelaksanaan pemasaran yang terkoordinasi, dasar pengambilan keputusan strategis, serta alat untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis, sehingga menjamin efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan aktivitas pemasaran perusahaan. Hal ini berperan penting dalam menghadapi persaingan bisnis digital dengan mengintegrasikan tujuan bisnis dan aktivitas pemasaran secara terukur, mengoptimalkan sumber daya, serta meminimalkan risiko kegagalan, sehingga mampu menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pendekatan lama versus pendekatan baru. Pada pendekatan lama, aktivitas cenderung acak dan reaktif. Dalam ekonomi digital, pemasaran bukan lagi sekedar promosi acak. Perusahaan platform dituntut untuk meninggalkan pendekatan konvensional demi strategi yang terstruktur secara digital.
Sedangkan pada pendekatan baru ini cenderung lebih sistematis dan terencana, sehingga diperlukan kerangka perencanaan komprehensif untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Penggunaan kerangka Shostak hadir sebagai pedoman efektivitas dan efisiensi. Berikut adalah kerangka Shostak yang berisi 6 tahapan perencanaan strategis. Shostak merupakan model perencanaan strategis yang digunakan untuk menyusun strategi pemasaran secara terstruktur dan komprehensif. Kerangka ini terdiri atas 6 tahapan utama, yaitu situation analysis, objektif, strategi, taktik, action, serta kontrol. Tahap tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses perencanaan pemasaran digital. Saya akan menjelaskan tentang 6 tahapan kerangka Shostak. Yang pertama, situation analysis. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang realistis berdasarkan data lapangan. Analisis ini mencakup karakteristik demografis dan perilaku audiens, arus lalu lintas, serta tingkat keterlibatan di media sosial, penggunaan perangkat mobile, platform halaman digital, serta kinerja pesaing utama. Pada tahap yang kedua, ini bertujuan pada tahap kedua objektif, tujuan harus diformulasikan menggunakan metode SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan sasaran yang ingin dicapai melalui strategi pemasaran digital. Tahap yang ketiga dan keempat, yaitu strategi dan taktik. Tahap strategi merupakan jembatan antara tujuan dan operasional. Strategi merupakan pendekatan umum yang dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan identifikasi terhadap target pasar baru, mengevaluasi area yang memerlukan perbaikan strategi, serta menentukan indikator kinerja utama yang relevan untuk dipantau. Strategi berperan sebagai penghubung antara tujuan yang ingin dicapai dan taktik operasional yang akan diterapkan. Sedangkan taktik ini merupakan bentuk implementasi konkret dari strategi dalam aktivitas operasional pemasaran digital. Tahap ini berfokus pada perencanaan konten, penjadwalan publikasi, pemilihan media digital yang tepat, serta penyesuaian pesan pemasaran dengan karakteristik audiens yang berbeda. Tahap selanjutnya, action dan kontrol. Pada tahap action ini berkaitan dengan pelaksanaan strategi dan taktik yang telah direncanakan. Pada tahap ini ditentukan pihak yang bertanggung jawab, sistem dan proses kerja yang digunakan, serta alat dan teknologi pendukung pemasaran digital. Selain itu, perusahaan perlu mengidentifikasi kapasitas internal dan jika diperlukan, menjalin kerjasama dengan pihak eksternal yang relevan. Selanjutnya kontrol. Pada tahap ini merupakan tahap pengendalian dan monitoring yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi pemasaran digital berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja utama atau KPI secara konsisten. Kemudian pengambilan data secara berkala, kemudian pengujian pengalaman pengguna, serta pemantauan tingkat konversi. Selanjutnya masuk pada studi kasus perusahaan Tokopedia. Sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia menerapkan pemasaran digital yang komprehensif untuk melayani jutaan pelanggan. Pada tahap yang pertama, situation analysis, Tokopedia beroperasi dalam industri e-commerce yang sangat berperan. Tokopedia beroperasi dalam industri e-commerce Indonesia yang sangat kompetitif dan dinamis. Perusahaan menghadapi persaingan ketat dengan berbagai platform marketplace lain. Pada perusahaan Tokopedia, atau dalam kondisi tersebut, perusahaan memanfaatkan big data untuk menganalisis perilaku konsumen, tren belanja, dan preferensi pengguna, serta efektivitas kanal digital yang digunakan. Analisis situasi juga mencakup evaluasi kinerja aplikasi mobile, tingkat keterlibatan pengguna di media sosial, serta posisi kompetitif Tokopedia di pasar e-commerce nasional. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan dan strategi pemasaran digital perusahaan.
Tahap selanjutnya objektif. Tujuan strategi pemasaran digital Tokopedia diarahkan pada peningkatan volume transaksi, eh, penguatan loyalitas pengguna, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, Tokopedia juga bertujuan memperkuat citra merek sebagai platform e-commerce yang inklusif, aman, dan terpercaya. Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan secara terukur dan selaras dengan visi serta misi bisnis Tokopedia, sehingga dapat dijadikan dasar dalam evaluasi kinerja pemasaran digital. Tahap selanjutnya, strategi. Strategi pemasaran digital Tokopedia difokuskan pada segmentasi pasar yang luas, penguatan positioning serta marketplace yang mendukung ekosistem digital nasional, serta optimalisasi pemanfaatan kanal digital. Tokopedia menerapkan pendekatan berbasis data dalam merancang strategi pemasaran, termasuk personalisasi pengalaman pengguna dan penawaran produk. Strategi ini bertujuan menciptakan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi layanan, kemudahan penggunaan platform, serta integrasi dengan berbagai mitra strategi. Tahap selanjutnya, taktik. Taktik pemasaran digital Tokopedia diwujudkan melalui berbagai aktivitas operasional seperti kampanye promosi tematik, misalnya Waktu Indonesia Belanja, dan promo tanggal kembar atau double tag, serta pemanfaatan media sosial dan aplikasi mobile sebagai hal utama komunikasi pemasaran. Selanjutnya ada juga taktik yang digunakan adalah dengan konten edukatif berupa materi pembelajaran bagi penjual UMKM untuk meningkatkan kualitas layanan dan saluran utama menggunakan pendekatan mobile first dan media sosial sebagai kanal komunikasi utama. Seluruh taktik tersebut dirancang agar sesuai dengan karakteristik audiens serta mendukung pencapaian tujuan strategi pemasaran digital. Pada tahap selanjutnya, action. Pada tahap ini, Tokopedia mengimplementasikan strategi dan taktik pemasaran digital melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja. Perusahaan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan alat analitik untuk mendukung pelaksanaan kampanye pemasaran digital. Selain itu, Tokopedia juga menjalin kerjasama dengan mitra eksternal guna memperkuat kapasitas dan jangkauan pemasaran. Pada tahap kontrol atau pengendalian dan monitoring, ini dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI, seperti tingkat keterlibatan pengguna, tingkat konversi, dan retensi pelanggan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan strategi pemasaran digital berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kunci keberhasilan Tokopedia bukan hanya karena teknologi, tetapi karena integrasi data ke dalam setiap tahapan sostak. Aksi didukung oleh infrastruktur IT yang kuat dan kontrol dilakukan secara real-time. Pada analisis situasi, Tokopedia memiliki big data dan market insight, dan strategi yang terintegrasi melalui personalisasi dan ekosistem bisnis, dan keunggulan kompetitif dimiliki Tokopedia adalah pertumbuhan berkelanjutan. Berikut adalah rekomendasi strategis untuk masa depan. Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, optimalisasi AI dengan mengembangkan strategi berbasis kecerdasan buatan untuk efisiensi dan relevansi konten yang lebih tinggi. Kemudian, rekomendasi selanjutnya, hyper personalization. Nah, ini memperdalam penggunaan analitik data untuk pengalaman pengguna yang lebih personal secara individu. Rekomendasi yang ketiga, community marketing. Dengan memperkuat strategi berbasis komunitas untuk meningkatkan loyalitas bukan sekedar transaksi. Dan yang keempat, continuous evaluation, itu evaluasi KPI yang berkelanjutan agar tetap adaptif terhadap dinamika pasar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Dan kerangka sostak memungkinkan penyusunan perencanaan yang sistematis, terintegrasi, dan terukur. Penerapan pada Tokopedia membuktikan bahwa struktur yang baik mampu mendukung pencapaian tujuan bisnis sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif.
Data memberikan wawasan, namun strategi yang terstruktur memberikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.